umur 28 hari, yaitu bulan Februari. Sedangkan tahun Saka dalam Pranoto Mongso mempunyai umur 23 hari, yaitu Mongso Karo, ditandai dengan musim kering, dan yang terlama berumur 43 hari yang disebut Mongso Kanem, yang terjadi pada 9 November sampai 21 Desember. Waktu ini ditandai sebagai fase awal musim hujan. Para petani mulai menggarap sawah, benih padi mulai disemai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perhitungan waktu tersebut dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan jasmani. Tetapi yang lebih penting untuk dihayati adalah satu suro dalam kerohanian Sabta Dharma merupakan proses terjadinya manusia, atau dalam bahasa Jawa disebut tes dumadining manuso, yang berasal dari noroso, yang berasal dari bapak atau sel sperma, dan sel telur atau ovum disebut sebagai nur buah. Dari sekian juta sel sperma dari bapak, satu di antaranya berhasil menang, tetapi juga ada kemungkinan ada 2 atau 3 yang menang. Yang selanjutnya menjadi diri kita sekalian. Apabila 2 atau 3 yang menang, maka akan terlahir kembali. Oleh karena itu, bulan Suro sebagai bulan pertama sebagai bulan kemenangan, bulan kedua Sapar, bulan ketiga Mulut. Mulut mengandung pengertian bersatunya 3 unsur atau telu-teluning atunggal, yaitu Nur Cahyo atau sinar cahaya Allah, Nur Rasa, dan Nur Buat. Di bulan ketiga ini, usia kandungan seorang ibu sudah berusia 3 bulan atau diteloni. Sampai bulan Rejeb, usia kandungan sudah 7 bulan. Bayi dalam kandungan tubuhnya sudah lengkap, maka dalam tradisi Jawa diadakan acara tingkepan. Dalam acara tingkepan ini dibuat lukisan pada cengkir gading atau kelapa muda kuning, tokoh Dewa Kamajaya dan Dewi Ratih, seorang satria utama yang tampan dan wanita utama yang cantik jelita, berbudi pakarti luhur. Hal ini terkandung harapan calon orang tua agar anak yang dikandung apabila lahir laki-laki akan seperti Dewa Kamajaya dan seperti Dewi Ratih apabila lahir perempuan. Memasuki bulan Ruah sampai ke awal bulan Puasa diadakan acara selamatan, yaitu megengan. Disebut megengan karena usia kandungan sudah berusia 9 bulan. Calon orang tua harus puasa, mengurangi makan dengan tidur. Maksudnya adalah calon ayah dan ibu tidak diperbolehkan berkumpul. Selanjutnya memasuki bulan Syawal, kandungan sudah berusia 9 bulan 10 hari. Syawal ini mengandung arti uwal atau lahir. Setelah Syawal atau uwal, berikutnya bulan Selo. Ini mengandung pengertian bahwa ibu yang baru melahirkan dilarang berkumpul dengan bapak, baru diperbolehkan setelah menginjak bulan besar. Dari pengertian tersebut, bulan besar oleh masyarakat Jawa dipergunakan untuk menikahkan putra-putrinya dengan harapan agar tes dumadining manusa ada di bulan Suro nanti. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, makna satu Suro juga terkait dengan keberanian untuk mawas diri, merenung sejenak, melihat ke belakang, untuk melihat diri pribadi secara jujur. Apa saja yang sudah dilakukan tahun lalu. Keberanian untuk mawas diri ini akan membangun perilaku kehidupan yang lebih bijaksana, membangun kematangan pola pikir dan pola tindak, dan tidak kalah pentingnya adalah menumbuhkan pemahaman diri dan empati. Dalam pergantian tahun ini, sebagai warga kerohanian Sabta Dharma, ada beberapa pertanyaan yang patut untuk direnungkan lebih dalam, yaitu apakah perjalanan hidup kita sudah sesuai dengan wewarah itu sebagai kewajiban suci warga Sabta Dharma? Apakah kita sudah pantas menjadi suri tauladan bagi sesama, mampu bersinar laksana surya? Apakah dalam perjuangan menegakkan kelestarian Sabta Dharma kita telah sesuai seperti yang dicita-citakan oleh Panuntun Agung Sri Kutomo? Tentu saja masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijadikan motivasi
dalam meningkatkan kualitas rohani dan jasmani para warga dalam upaya menjaga kemurnian ajaran kerohanian Sabda Dharma. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, peringatan Satu Suro bukan hanya tentang memaknai dan bukan hanya tentang pergantian tahun, tetapi juga momentum untuk mengungkapkan rasa syukur serta harapan sebuah kehidupan yang lebih baik di tahun-tahun yang akan datang. Perayaan Satu Suro juga waktu yang sangat penting untuk merajut tali persaudaraan, membangun dan menjaga kerukunan di dalam kebersamaan. Untuk itu kami mengajak kepada seluruh warga kerohanian Sabda Dharma untuk menguatkan, memperkokoh persaudaraan kita. Persaudaraan yang tumbuh, yang menumbuhkan dan penuh rasa hormat. Rasa persaudaraan yang kita bangun itu akan menciptakan harmoni kehidupan sosial yang saling menjaga dalam kebaikan, saling menguatkan ketika yang lain lemah. Dengan demikian akan kita temukan kehidupan yang tenang, damai, dan bahagia. Namun apabila hidup kita diliputi suasana batin yang penuh permusuhan, maka diri pribadi kita sedang berjalan ke arah pintu kehancuran. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai penutup sambutan ini, marilah kita berdoa semoga di tahun 1960 Saka Jawa yang akan kita arungi bersama membawa kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi semua. Sebagai warga Sabda Dharma, untuk selalu mendahulukan laku rohani agar jasmani tertuntun dalam jalan kebenaran. Terapkanlah wewarah itu sebagai kewajiban suci dengan penuh pengabdian dan keikhlasan. Niscaya Allah yang Maha Kuasa senantiasa membimbing kita dalam mengemban tugas luhur memayu hayu bagyo bawono. Demikian sambutan kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang Maha Kuasa selalu memberikan tuntunan dan pangayoman kepada kita semua. Dirgahayu Tanggap Warso Satu Suro 1960 Saka Jawa. Sekian dan terima kasih. Salam waras. Waras.